warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi dengan NPM 19217144. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana filologi di Nusantara. Pertama, naskah Nusantara dan para pedagang. Kegiatan filologi di Nusantara diawali oleh kedatangan para musafir dan pedagang barat pada awal abad ke-15 dan ke-16. Para musafir itu seperti Tom Pires dan Antoni Lombardo. Tom Pires ini adalah seorang pegawai kantor Portugis yang pada tahun 1512 ikut kepala dagang ke Cina. Dalam perjalanan ini, ia singgah di Malaka, Sumatera, Maluku, dan Nusa Tenggara. Kisahnya ini ditulis dalam Summa Oriental. Kemudian ada Antonio Lombardo. Antonio itu ikut dalam kapal Magalhaens. Ia singgah di Nusantara dan mencatat suku-suku di Maluku dan Timur. Selain itu, ia juga sempat membuat daftar kata-kata dalam bahasa Melayu sebanyak 426 kata yang diberi judul Vocabuli de Questi Populi Mori. Lalu para pedagang melihat naskah-naskah kuno sebagai barang dagangan. Mereka memperoleh dari perorangan atau dari tempat-tempat yang memiliki koleksi seperti pesantren dan kuil-kuil, lalu membawa dan menjualnya ke Eropa. Lalu ada Frederick de Houtman, yaitu pelancong yang menulis pada tahun 1603. Pada masa VOC, mempelajari bahasa-bahasa Nusantara terbatas pada bahasa Melayu karena bagi mereka bahasa Melayu itu bahasa perhubungan agar bisa berkomunikasi dengan bangsa pribumi dan bangsa asing. Yang kedua, telaah naskah Nusantara oleh para penginjil. Terbit terjemahan pertama Alkitab dalam bahasa Melayu yang diterbitkan Jean Jacob Wallenstein dengan penerjemahnya Albert Cornelis Will pada tahun 1629. Lalu ada Francis Palentine pada tahun 1626 sampai 1727. Francis ini seorang pendeta di Maluku. Dia menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Melayu. Dia juga menulis berbagai aspek kebudayaan Indonesia dalam karangannya ensiklopedik pada tahun 1726. Nah, lalu ada melemahnya kedudukan POC. Melemahnya kedudukan POC ini berpengaruh terhadap minat mempelajari bahasa dan naskah-naskah kuno yang ikut berkurang. Kemudian ada NBG. NBG ini mengirim para penginjil ke berbagai wilayah Nusantara, yang umumnya tidak hanya untuk menelaah naskah-naskah Nusantara, tetapi juga menerjemahkannya ke dalam bahasa asing. Lalu yang ketiga, kegiatan filologi terhadap naskah Nusantara. Minat mempelajari naskah timbul dari tenaga Belanda yang mengajar bahasa Nusantara. Tujuan kajian naskah Nusantara oleh para ahli filologi adalah untuk menyunting, membahas, dan menganalisisnya atau keduanya. Hasil suntingan naskah dalam huruf Jawa dan Pegonis sertai pengantar dengan huruf Jawa dan sedikit pendahuluan tanpa analisis isi. Misalnya, suntingan Syair Bidasari oleh Van Hoepel pada tahun 1843. Perkembangan selanjutnya, naskah ditulis dalam bahasa Latin. Misalnya, Arjuna Wiwaha pada tahun 1850. Pada periode berikutnya, naskah ditulis dalam bahasa Belanda. Misalnya, naskah Arjuna Wiwaha oleh Purba Cakra pada tahun 1926. Lalu pada abad ke-20, suntingan naskah menggunakan metode kritik teks terbit dalam bahasa Belanda, Inggris, dan Jerman. Misalnya, Hikayat Merong Mahawangsa oleh Siti Hawa Soleh. Periode mutakhir mulai dirintis naskah berdasarkan ilmu sastra barat. Yang terakhir, filologi pertama Indonesia adalah Husein Jojoningrat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.